Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Trisna Amalia Ramadhani, kemudian Zumrotus Saadah, dan juga Johandi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai budaya dan kognisi. Yang pertama mengenai latar belakang. Manusia tidak dapat dilepaskan dari budaya. Psikologi juga mempelajari budaya yang terkait dengan manusia itu sendiri. Dengan mengenali budaya sebagai konteks di mana manusia berperilaku, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai manusia dan hal-hal yang melatar belakangi munculnya tingkah laku pada manusia tersebut. Psikologi lintas budaya merupakan sebuah studi komparatif dan kritis mengenai pengaruh-pengaruh budaya pada psikologi manusia. Studi lintas budaya membahas dan menguji tingkah laku manusia dalam beragam latar belakang, seperti jenis kelamin, ras, suku, kelas sosial, dan gaya hidup. Budaya telah menjadi perluasan topik ilmu psikologi di mana mekanisme berpikir dan bertindak pada suatu masyarakat kemudian dipelajari dan dibandingkan terhadap masyarakat lainnya. Psikologi budaya mencoba mempelajari bagaimana faktor budaya dan etnis mempengaruhi proses berpikir dan berperilaku pada manusia. Pada kajian ini, budaya berkaitan dengan kognisi manusia. Kognitif merujuk kepada aktivitas-aktivitas seperti berpikir, menganalisa, membentuk konsep, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berpikir secara kritis dan kreatif, kemahiran belajar, dan motivasi. Nah, sekarang apa itu budaya dan kognisi dan apa hubungan di antara keduanya? Menurut Ember 1988, budaya adalah adat kebiasaan yang didefinisikan sebagai belajar dalam bentuk penyebaran dari berperilaku, pikiran, dan perasaan. Kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Seiring dengan proses transformasi budaya baik langsung maupun tidak langsung, terbawa dan terbentuklah kognisi dalam artian pengertian, pengalaman, pemahaman, pengetahuan, kepercayaan, dan keyakinan yang selanjutnya diikuti oleh berbagai bentuk afeksi atau perasaan, yaitu senang, gembira, rindu, sedih, takut, marah, benci, dan bentuk emosi lainnya yang pada akhirnya semua digiring kepada kesiapan untuk menerima atau menolak. Selanjutnya adalah pengertian kognisi. Kognisi adalah istilah umum yang mencakup seluruh proses mental yang mengubah masukan-masukan dari indera menjadi pengetahuan. Proses ini mencakup persepsi, pemikiran rasional, dan seterusnya. Setiap orang memiliki proses-proses mental yang serupa, namun setiap orang dari berbagai budaya yang berbeda untuk mengorganisasi, menyampaikan, dan merespon informasi secara berbeda-beda. Pendapat beberapa ahli psikologi mengatakan bahwa kemampuan kognitif adalah aktivitas mental yang dapat diklasifikasikan dalam 3 kecakapan, yakni pengetahuan, merasa, dan memilih. Kognisi sosial merupakan suatu ilmu tentang bagaimana seseorang menginterpretasikan, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai dunia sosial. Memberi kesan bahwa kemampuan kita jauh dari sempurna untuk berpikir secara jernih mengenai orang lain dan untuk meraih keputusan yang akurat atau kebijakan mengenai mereka. Aspek kognisi, kategorisasi, memori ingatan, pemecahan masalah. Ciri-ciri kognisi sosial. Ada beberapa ciri dari kognisi sosial menurut Schneider 1991, yaitu mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain, memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain, bersikap simpati dan altrualis terhadap kesejahteraan orang lain, bersikap respek dan memahami nilai norma, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat. Skema
Kerangka kognitif. Ada beberapa macam skema yang bisa digunakan untuk memproses informasi sosial. Menurut Fiono, tahun 2007 ada 4 jenis skema, yaitu skema diri, skema orang lain, skema peran, skema kejadian. Tingkat kognisi sosial. Menurut Selman 2002, ada 8 tingkatan dalam kognisi sosial adalah sebagai berikut. Identifikasi individu mengenai anggapan atau perspektif tentang suatu keadaan. Kemudian, diskriminasi. Individu dapat menilai apakah dua perspektif tersebut nampak cocok atau tidak satu sama lain. Diferensiasi. Individu dapat mengerti kemungkinannya bahwa masing-masing orang mempunyai anggapan yang berbeda-beda. Tingkatan kognisi sosial. Membandingkan individu dapat menemukan hal yang sama atau berbeda antara anggapan satu dengan yang lain. Menempatkan diri dalam tempat orang lain. Maksudnya, individu dapat mengerti perspektif orang lain yang tidak tampak. Bersikap relatif, individu dapat menerangkan mengapa dua anggapan atau lebih tersebut berbeda. Koordinasi, individu dapat mengerti kemungkinan bahwa setiap orang dalam suatu situasi sosial tertentu dapat mengerti perspektif orang lain. Memasukkan dalam perhatian, individu dapat memperhitungkan perspektif atau menganggap orang lain kemudian difokuskan dalam perhatian. Ini adalah tahapan kognisi sosial, ada pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan slide berikutnya. Sumber-sumber kesalahan kognisi. Sumber-sumber kesalahan kognisi ada 5 menurut Brigham. Yang pertama, kesalahan persepsi. Yang kedua, efek priming. Yang ketiga, keyakinan yang berlebihan. Yang keempat, central traits. Dan yang kelima, halo effect. Kesalahan persepsi dapat terjadi ketika kita menolak informasi baru atau informasi tersebut berlawanan dengan apa yang sudah kita miliki sebelumnya. Yang kedua, efek priming. Efek priming yaitu keadaan di mana sebuah stimulus mempengaruhi persepsi kita sehingga mempengaruhi tindakan berikutnya. Yang ketiga, keyakinan yang berlebihan. Keyakinan yang berlebihan bahkan sampai fanatisme, maka informasi sebesar apapun maka tidak akan mempengaruhi pikirannya. Kemudian yang keempat yaitu central traits, di mana seseorang akan berperilaku sama walaupun menerima berbagai stimulus ataupun informasi. Dan yang terakhir ada halo effect, yaitu keadaan pertama ketika bertemu seseorang yang kemudian akan mempengaruhi informasi yang akan didapat berikutnya. Budaya dan kognisi. Hofstede mengatakan budaya adalah kumpulan representasi mental tentang dunia. Budaya adalah produk dari kognisi yang muncul dalam berbagai bentuk seperti norma, keyakinan, pendapat, nilai, dan sebagainya. Menurut Sarlito, budaya sebagai kognisi yaitu sebuah sistem informasi dan bermakna khusus dipakai bersama-sama oleh manusia dan diwariskan secara turun-temurun yang memungkinkan sekelompok orang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, serta memperoleh kebermaknaan hidup. Misalkan saja di sebuah lereng gunung, warganya itu mempunyai keyakinan harus menyerahkan sesajen ke dalam kawah. Maka jika tidak menyerahkan sesajen
daerah situ akan terkena dampak buruk. Itu contoh salah satu budaya. Kognisi dalam pengaruhnya terhadap lintas budaya antara lain, yang pertama kecerdasan umum. Kemampuan kognitif seseorang bukan dipengaruhi budaya, tetapi kecerdasan yang ada pada dirinya. Yang kedua, ada genetik epistemologi, yaitu kognisi seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan dari ayah dan ibunya. Dan yang ketiga, ada cara berpikir, yaitu cara berpikir seseorang cenderung dipengaruhi bagaimana dia berpikir sehari-hari, bukan seberapa banyaknya dia berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.